Tangkap bajingan tua itu untukku. Bangun. Binatang kecil. Apa yang akan kau lakukan? Apa yang aku lakukan? Ini semua karena putramu yang tidak berguna, yang memberiku pukulan, dan membuatku kehilangan kesempatan mendapatkan jasa di hadapan Gubernur Jenderang. Aku tidak bisa menemukannya. Dendam ini, aku hanya bisa menyelesaikannya denganmu. Bagaimana situasinya? Bawahanmu tidak kompeten. Masih belum menemukan kepala keluarga Chu. Asura menemukan tempat kepala keluarga Chu di penjara. Di mana dia? Kediaman pribadi keluarga Chu. Tunggu apa yang kau katakan. Cuulan kembali. Jangan terlalu cepat merayakan. Cuulan kembali. Tetapi dia menyinggung tuan muda kediaman Gubernur Jenderang. Dia dicari di seluruh kota. Dia tidak akan hidup lebih dari beberapa hari. Bajingan. Kau orang ambisius berhati serigala. Jangan biarkan satu pun lolos. Seharusnya aku juga menghabisimu. Berurusan denganku, dia hanya akan jatuh ke tanganku. Hari ini, aku akan mengirimmu ke neraka lebih dulu. Untuk mengintai jalan bagi putramu. Katakan padaku. Apakah kau memilih aku yang mengirimmu pergi? Atau kedua orang ini? Aku tidak memilih salah satu dari kalian. Cuulan pasti akan menghabisimu. Binatang. Aku akan menunggumu di neraka. Habisi aku. Apakah aku pernah memberinya kesempatan? Dia orang gila. Dengan orang gila. Haruskah aku bertarung langsung sampai mati? Mungkin kau akan berjalan mendahuluiku. Bajingan tua. Jangan berharap Cuulan datang dan menyelamatkanmu. Hari ini. Awalnya aku bermaksud mengucapkan selamat tinggal padamu. Kau sudah meracuniku. Dengan cara, apalagi kau berniat menyiksaku, tiba-tiba aku teringat sesuatu. Cuulan menyinggung tuanmu Daki. Jika aku mengirimnya ke kediaman Gubernur Jenderang, bagaimana Gubernur Jenderal akan menghargaiku? Binatang. Cuulan tidak akan mengampunimu. Kau akan menderita nasib yang lebih buruk dariku. Meskipun demikian, kau tidak akan hidup untuk melihat hari itu. Dasar anjing. Lepaskan ayahku. Apakah mata anjingmu buta? Tidakkah kau lihat seharusnya kau menyerangku? Serang, bunuh dia. Sekarang giliranmu. Cuulan, ampuni aku. Aku akan mengembalikan keluarga Chu padamu. Aku punya uang. Aku punya uang. Aku punya uang. Aku mohon padamu. Cuulan, kau sama sekali tidak boleh mengampuni binatang ini. Ayah, jangan khawatir. Penderitaan yang dia timpakan padamu, aku akan membalas 10 kali lipat, 100 kali lipat kepadanya. Tidak. Kakiku. Kakiku patah. Mengapa kau melolong? Aku hanya mematahkan salah satu milikmu. Dulu, kau mematahkan kedua milikku. Cuulan, Gubernur Jenderal, dan beberapa kepala keluarga lainnya. Aku tidak akan Kau salah memahami itu. mengampunimu. Mereka mengizinkanmu merebut kendali keluarga Chu dan melakukan perbuatan jahat. Namun benar-benar buta. Kalian semua sama saja. Seharusnya aku yang tidak akan mengampuni kalian semua. Berhenti memukul Cuulan. Berhenti memukul. Berhenti memukul. Aku mohon hentikan pukulan itu. Ampuni aku. Aku akan menyetujui apapun. Tolong ampuni aku. Tolong ampuni aku. Ayah, kau adalah orang yang menerimanya saat itu, nyawanya. Kau yang memutuskan. Menerimanya adalah hal yang paling kusesali yang pernah kulakukan. Ayah, ada apa? Asura, itu darah hitam. Kepala keluarga Chu telah diracuni. Dasar bajingan. Kau benar-benar meracuni ayahku. Bicara, di mana penawarnya? Aku tidak punya penawarnya. Cuulan, ampuni aku. Ampuni aku. Aku bisa memberitahumu siapa yang bisa menyembuhkan racun itu. Maukah kau mengampuniku? Cuulan. Aku belum membuatmu menderita siksaan yang cukup. Aku tidak akan membiarkanmu mati semudah itu. Bicara.
Siapa yang bisa menyembuhkan racun ini? Aku akan memberitahumu. Provinsi Jian, Dokter Hantu, Tetua Qi. Aku telah menyegel sementara pria tua itu punya gerbang kilautan darah. Agar racunnya tidak menyebar, kau harus mencari tabib hantu Tetua Qi. Asura yakinlah, bawahanmu pasti akan menanganinya dengan baik. 10 tahun, Provinsi Jiang telah banyak berubah, sampai aku tidak mengenalinya. Keluhan dari masa lalu. Sudah waktunya untuk menyelesaikan semuanya sekaligus. Apakah kamu buta? Mengapa kamu menghalangi jalan? Cepat, hari ini. Upacara Putra Gubernur Jenderal Provinsi Jieng dan Putri Kecil Keluarga Su, Sukianyo. Jika kita terlambat tidak ada satupun dari kita yang bisa masuk. Apa katamu? Su Qianyue bertunangan? Ya, semua tokoh berpengaruh dan pejabat tinggi di Provinsi Jieng tahu bahwa dia akan bertunangan dengan tuan muda tertua dari keluarga Qi. Mustahil, mustahil. Mustahil, mustahil. Aku bilang pada Qianyue bahwa aku akan menikahinya. Bagaimana mungkin dia menikahi orang lain? Kamu menikah dengan Sukianyo? Berhentilah bermimpi makan daging angsa dasar kodok. Kamu bahkan tidak tahu tentang pertunangannya. Statusmu mungkin bahkan tidak layak disebut. Tepat sekali orang sepertimu. Jelas tidak tahu luasnya langit dan bumi. Mengapa kamu tidak melihat ke cermin? Mengapa membandingkan dirimu dengan putra tertua Gubernur Jenderal? 10 tahun tak bertemu. Apakah bahkan kau telah berubah hati? Tidak, aku tidak percaya. Aku akan pergi bersama kalian semua. Apakah kamu pantas? Ya Tuhan, apa-apaan ini? Utusan pemberi perintah kehidupan dari Balai Asura tiba. Mengendalikan kekuasaan, kekayaan, hidup, dan kematian. Leng Yu utusan ilahi dari Balai Asura. Leng Yu utusan Asura. Kami dengan hormat menyambut Kaisar Asura. Kami terlambat menyambut kedatangan Anda. Kami mohon Kaisar menghukum kami. Anda adalah orang yang memenggal dengan satu pedang. Kepala pengawal bunga Sakura Pulau Timur. Kaisar Asura. Kaisar, ampuni hidup kami. Kalian semua tidak bersalah. Aku hanya ingin keluar dan melihat-lihat sendirian. Bangunlah. Terima kasih Kaisar. Aku dengar, putri muda keluarga Su Sukianyo akan menikah ke kediaman Gubernur Jenderal. Apakah kau tahu tentang ini? Itu memang benar. Gubernur Jenderal Provinsi Jieng sudah mengirimkan undangan ke Balai Asura. Selain itu mengetahui bahwa Anda akan tiba. Dia sudah menunggu di bandara sejak pagi buta. Aku hanya ingin tahu satu hal. Apakah Sukianyo benar-benar bersedia untuk menikah ke kediaman Gubernur Jenderal? Menurut penyelidikan oleh Balai Asura, Sukianyo selama bertahun-tahun selalu setia kepada kekasih masa kecil bernama Chulan dan tidak bisa melupakannya. Karena hal ini, dia telah menolak banyak talenta muda dari Provinsi Jieng. Pertunangan ini kemungkinan karena paksaan keluarga, kan? Nyonya tua Su benar-benar orang yang menjilat kekuasaan. Berpegangan pada yang berpengaruh dan mulia. Bagus. Karena keluarga Su mendambakan kemuliaan, aku akan mengabulkannya. Leng Yue dengarkan perintahku. Lang Yu menerima dekret lisan Kaisar. Susunlah dekret kekaisaran. Keluarga Su memiliki seorang putri, lembut dan berbudi luhur, anggun dan bermartabat. Dia akan secara resmi dianugerahi gelar permaisuri. Gelarnya adalah batas suci tertinggi, permaisuri roh murni. Dia akan memasuki balai Asuraku dan memerintah semua wanita di bawah langit. Kaisar, Nona Su hanyalah orang biasa. Bagaimana dia bisa pantas untuk Anda Kaisar? Karena aku Culan. Aku adalah Culan yang Sukianyo. Selalu tunggu kekasih masa kecilnya. Bawahan Anda bersalah. Bawahan Anda mengetahui kesalahannya. Bawahan Anda tidak tahu bahwa identitas asli Kaisar sebenarnya adalah. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Aku baru saja mengingat kembali identitasku. Selain itu, siapkan segel permaisuri dan mahkota Phoenix 9 langit. Hari ini aku akan memberikan hadiah pertunangan kepada keluarga Su. Ya, Keluarga Su. Hari ini semua tokoh berpengaruh dan selebriti Provinsi Jiang bisa menghadiri acara pertunangan Qianyueku dengan Tuan Muda Qi dari kediaman Gubernur Jenderal. Adalah kehormatan besar. Kehormatan besar sungguh. Tuan Muda Qi, Jiang Chengtian kepala keluarga Jiang. di hari yang penuh sukacita ini, mengapa Gubernur Jenderal tidak ada di sini? Ini adalah rahasia besar. Kijun putra Gubernur Jenderal. Kediaman Gubernur Jenderalku baru saja menerima kabar. Kaisar Asura dari Aula Asura. Secara khusus mengunjungi Provinsi Jian hari ini. Ayahku cukup beruntung untuk menunggu di bandara sejak pagi buta.
Apa? Kaisar Asura secara pribadi datang ke Provinsi Jiang? Gubernur Jenderal memang memiliki pengaruh tak terbatas. Dikatakan bahwa Kaisar Asura setara dengan penguasa negara yang Hanya saja Kaisar Asura terlalu misterius. Suruk Suwinona tertua dari keluarga Su. Hanya sedikit orang yang pernah melihat penampilannya, terutama 3 tahun lalu. Setelah pertempuran dengan Pulau Timur, dia benar-benar bungkam. Meskipun aku belum pernah bertemu Kaisar Asura, aku dengar dari ayahku bahwa Kaisar Asura generasi ini belum memiliki permaisuri. Hari ini beliau menghormati Provinsi Jiang dengan hadirnya. Ayahku cukup beruntung untuk mengundangnya menghadiri upacara pertunanganku. Semua kepala keluarga harus memanfaatkan kesempatan ini. Kaisar Asura apa? Akan datang menghadiri The film upacara was pertunanganmu. translated and narrated by M. Kegembiraan Media. besar, kegembiraan besar. Kaisar Asura akan datang. Sukianyo menikah ke kediaman Gubernur Jenderal. Maka aku akan memiliki kesempatan untuk menjadi permaisuri. Hanya aku yang pantas berada di atas segalanya. Di mana Sukian Yue? Cepat bawa dia ke sini. Bersiaplah. Kaisar Asura bisa tiba kapan saja. Adikku tersayang, bagaimana kamu bisa begitu ceroboh? Apa yang sedang terjadi? Gadis saya ini memiliki sedikit temperamen liar. Saya takut dia mungkin melukai Tuan Muda Qi. Jadi, saya menikatnya. Saya serahkan dia kepada Tuan Muda Qi untuk Anda disiplinkan. Liar itu bagus. Aku suka mereka yang liar. Dengan begitu ada rasa penaklukan. Sukianyo nona kedua dari keluarga Su. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan menikah ke kediaman Gubernur Jenderal. Sukian Yue, hari ini Kaisar Asura akan datang untuk menghadiri upacara pertunanganmu dengan Tuan Muda Qi. Sungguh kehormatan besar ini. Kakak, jika kamu tidak bekerja sama dan membuat marah Raja Asura, aku khawatir keluarga Su dan Qi harus binasa bersamamu. Pikirkan baik-baik tentang ini sendiri. Jika kau memaksaku menikah, kau hanya akan menerima mayat. Kau ingin mati? Aku akan mengabulkan keinginanmu. Sosialita yang ingin menikah ke kediaman Gubernur Jenderalku. Aku bisa memanggil 1000 dari mereka kapan saja. Utusan Lang Yu dari Balai Asura mengucapkan selamat atas nama Kaisar. Kau sebaiknya jaga sikap. Jika kau merusak rencanaku, aku akan membuatmu membayar mahal. Utusan Lang Yu dari Balai Asura mengucapkan selamat atas nama Kaisar. Kaisar, selamatkan aku. Segel permaisuri berfungsi sebagai hadiah pertunangan. Mahkota Phoenix 9 Langit sebagai hadiah upacara. Segel permaisuri berfungsi sebagai hadiah pertunangan. Apakah Kaisar Asura menggunakan segel permaisuri untuk melamarku sebagai permaisuri Balai Asura? Mahkota Phoenix 9 Langit sebagai hadiah upacara. Kaisar, apakah ini mahkota Phoenix 9 Langit sebagai hadiah untuk mengucapkan selamat atas pertunangan akbarku? Merasa terhormat. Merasa sangat terhormat. Salah satu cucu perempuan saya menikah ke kediaman Gubernur Jenderal dengan mahkota Phoenix 9 Langit, dan cucu perempuan lainnya akan memegang segel permaisuri dan menjadi permaisuri Asura. Keluarga kita mulai sekarang akan menjadi terkemuka. Kita mulai sekarang akan menjadi The film was terkemuka. translated and narrated Selamat by Nyonya M. Tua. Media. Selamat Tuan Muda Qi. Mulai hari ini, aku Surwoksu adalah permaisuri Asura. Mengapa kalian tidak memberi hormat? Salam hormat kepada permaisuri Asura. Salam hormat kepada permaisuri Asura. Nyonya Tua, mengapa Anda tidak membungkuk? Aku renekmu. Kurang ajar, penguasa kepada penguasa, bawahan kepada bawahan, ayah kepada ayah, anak kepada anak. Kita harus mempertimbangkan penguasa dan bawahan terlebih dahulu. Sebelum membahas kekerabatan darah, berlututlah. Beri hormat kepada permaisuri Asura. Cepat serahkan segel permaisuri kepadaku. Menyentuh segel permaisuri dengan lancang, pantas dihukum. Aku permaisuri Asura. Namun kamu berani memukulku? Aku menyerang tepat kau si idiot ini. Permaisuri yang sebenarnya adalah Su Qian Yue. Apa? Dia Yue. Tuan Asura menyukai Qian Yue. Tian Yue. Tapi dia adalah orang yang bertunangan dengan Tuan Muda Qi. Kamu bilang permaisurinya adalah Sukianyo. Memang benar Sukianyo. Utusan yang terhormat belum berbicara. Kamu ini apa? Membicarakan Kaisar dengan lancang. Pantas dihukum. Kaisar. Dia adalah Kaisar. Bawahanmu memberi hormat. Kaisar Asura.
Kanopi 9 naga menutupi bagian atas. Kereta naga agung menemaninya. 4 utusan ilahi agung memberikan kekuatan. Ketika Kaisar Asura bepergian, sungguh yang maha tinggi ada di sini. Persis seperti yang dijelaskan dalam legenda. Tidak mustahil, Kaisar Asura yang agung. Bagaimana mungkin dia bisa begitu tak tahu malu hingga mencuri wanita yang sudah bertunangan dengan pria lain, namun mengabaikanku yang cantik dan harum? Omong kosong. Kaisar menyukai tunanganku. Adalah kehormatan bagiku. Aku bersedia menyerahkannya dengan kedua tangan. Adapun kau, melihat Kaisar dan masih tidak memberikan penghormatan. Apakah kau ingin mati? Roxu tidak tahu dan menyinggung Kaisar. Aku memohon ampunan Kaisar. Beban mahkota Funix tidak dapat ditanggung tanpa takdir Funix 9 langit. Hanya Qian Yu di sini yang pantas memakainya. Lang Yue, umumkan dekret kekaisaran. Mengumumkan titah kekaisaran Kaisar. Kami dengan hormat menanti titah kekaisaran Kaisar. Kami dengan hormat menanti titah kekaisaran Kaisar. Su Qianyu dari keluarga Su memiliki karakter mulia, lembut dan berbudi luhur, anggun dan bermartabat. Dia dengan ini secara resmi dianugerahi gelar permaisuri hari ini, dengan gelar bata suci tertinggi. Permaisuri roh murni. Dia akan memasuki balai Asura untuk memerintah semua wanita di bawah langit. Su Qianyu menerima dekret tersebut. Apa? Kau benar-benar ingin aku menjadi permaisuri? Benar itu kau. The film was translated and Aku akan secara narrated pribadi by meletakkannya Media. padamu. Mahkota Funix 9 langit. Setelah hari ini, kau akan berada di atas 10.000 orang. Aku tidak akan menerima dekret kekaisaran ini. Aku tidak akan memakai mahkota Funix ini. Menolak titah kekaisaran Kaisar. Bencana besar. Sungguh bencana besar. Su Qianyu, apakah kamu gila? Kau menolak titah kekaisaran Kaisar. Apa kau mencoba melibatkan kami? Apa kau akan membunuh seluruh keluarga kita? Kakak Qianyu, kamu masih tidak bisa melupakan si gila culan itu, kan? Dia sudah mati di suaka neraka. Jika dia mati, maka aku tidak akan pernah menikah dalam hidup ini. Baginda Kaisar, kakakku, memiliki kasih sayang yang mendalam terhadap seorang gila. Ya, dalam hal karakter, dalam hal penampilan, Biarkan aku menjadi permaisurimu. Roxu lebih unggul dari Qianyu 1 tingkat. Hanya Roxu yang pantas untukmu. Apakah kau mengajari yang mulia ini bagaimana bertindak? Ucapan lancang pantas dihukum. Qian Yue, apakah kau masih mengingat ini? Ini. Kakak Qian Yue, Kakak Qianyu, tunggu sampai aku besar. tunggu sampai aku besar. Bagaimana kalau aku menikahimu? Bagaimana kalau aku menikahimu? Kau. Itu culan. Lama tidak bertemu. Kakak Qian Yue, Kakak culan. Benar-benar kau. Ciulan. Siapa Ciulan? Itu dia, benar-benar dia. Orang yang dilempar ke rumah sakit jiwa 10 tahun lalu. Si gila. Bagaimana mungkin itu terjadi? 10 tahun. Dia benar-benar kembali hidup-hidup. Nyonya tua. Aku dengar Kaisar Asura telah kembali. Di mana dia? Di mana dia? Setelah Kaisar Asura kembali, statusmu di keluarga Chu tidak akan aman. Ciulan. Kau benar-benar masih hidup. Kurang ajar. Beraninya kamu tidak menghormati Kaisar. Pengawal. Seret dia pergi. 3 tebasan 6 lubang. Kaisar Asura. Tuan utusan. Kau telah tertipu. Dia hanyalah orang cacat yang kakinya patah saat masih muda. Sepotong sampah yang dibuang ke rumah sakit jiwa. Dia bukan Kaisar Asura. Lihat baik-baik kalian semua. Seni bela diri Kaisar Asura tak tertandingi. Bagaimana mungkin dia, orang cacat dengan kaki patah? Tepat sekali, Tuan Kaisar dengan kekuatan 1 orang, membantai ratusan tentara dari Pulau Timur. Bagaimana mungkin dia orang yang bahkan tak bisa berdiri, seorang lumpuh? Jadi, kau adalah si gila kecil dari keluarga Chu itu. Kau berani duduk di kereta naga? Turun segera. Aku adalah tangan kanan Gubernur Jenderang. Dalam hal status, di bawah Gubernur Jenderang, di atas 10.000 orang. Beraninya kau menipuku. Berlutut di hadapanmu, kau sudah hidup cukup lama. Cumulan. Kau seharusnya tidak datang ke sini. Gubernur Jenderal belum tiba. Cepat pergi. Pergi? Bukankah itu agak sulit baginya? Bagaimana kalau merangkak? Sampah seperti anjing. Apakah kamu punya hak untuk berbicara di sini? Benar-benar, Tuan utusan ada di sini. Bukan tempatku untuk berbicara. Tuan utusan, Tuan Muda Chu akan segera dipromosikan oleh Gubernur Jenderal menjadi Komisaris Polisi. Demi Gubernur Jenderal, tolong ampuni dia kali ini. Hanya kediaman Gubernur Jenderal belaka.
Berani meminta muka pada balai asuraku. Kau melindungi pembohong ini begitu banyak. Aku pikir kau utusan Asura ini. Pasti palsu juga. Buta dan bodoh, kamu gagal mengenali naga sejati. Berani tidak menghormati kaisar lagi. Dan aku akan membuatmu dieksekusi di tempat. Kau berani memukulku? Tuan Mudaki, di mana penjaga kediaman Gubernur Jenderal? Bawa mereka untuk menghadapi orang-orang ini. Penjaga. Pergi jaga pintu masuk. Penyusup akan dibunuh. Ya Tuan. Tian Ye, kau akan menikah dengan Tuan Mudaki. Cepat tinggalkan pembohong ini. Kau memaksaku menikah dengannya. Sekarang Ciulan kembali. Aku ingin pergi bersamanya. Ini keterlaluan, Tuan Mudaki. Cepat kendalikan dia. Kalau tidak, penantimu akan direbut oleh orang lain. Pergi. Apakah kediaman Gubernur Jenderalku? Tempat di mana pembohong kecil ini bisa datang dan pergi sesuka hatinya? Kau bajingan. Begitu kaisar memberi perintah, aku akan menghancurkanmu. Tuan Muda Chu, bukankah kau ingin bekerja di bawah Gubernur Jenderal? Hari ini adalah kesempatan yang sempurna. Pergi. Hadapi dia. Tetua Jian. Serahkan dia padaku. Jika kamu berani melangkah maju lagi, aku akan memastikan kepalamu terpisah dari tubuhmu. Mundur. Menginginkan nyawanya. Hanyalah menjentikan jari. Aku hanya ingin melihat bagaimana semut-semut ini berencana menentang langit. Serang aku? Apa kau bahkan bisa berdiri? Kalau begitu serang aku. Aku berdiri tepat di depanmu. Jika kau punya kemampuan, coba saja. 10 tahun telah berlalu. Semua yang diutang keluarga Chu padaku. Aku menuntutmu membayarnya dengan nyawamu. Berutang apa padamu? Kau pasti membicarakan kaki lumpuh ini, kan? Ayo. Coba kulihat mahakarya ibu baptisku. Qiu Hou, apakah kau ini manusia? Ciulan sudah terluka seperti ini oleh kalian semua, dan kau masih tidak mau melepaskannya. Tuan Mudaki, lihat wanitamu. Dia sedang melindungi pria lain sekarang. Apakah kau akan mengurus ini sendiri, atau haruskah aku yang mengurusnya untukmu? Wanitaku, aku akan mendisiplinkan diriku sendiri. Singkirkan tangan kotormu, atau aku akan memotong tanganmu. Memotong tanganku? Jika kau punya nyali, berdiri dulu, lalu potong tanganku. Ciulan, jika kau bisa berdiri dengan kaki itu, mulai sekarang, ketika aku melihatmu, aku akan berlutut untuk berbicara denganmu. The Tuan film was Mudaki, translated ini terlalu and sulit baginya. narrated by M Media. Mengapa tidak membiarkannya merangkak? Merangkak? Takut dia tidak tahu caranya. Tuan Muda Cui, mengapa kau tidak mengajarinya? Jika kau mengajarinya, itu juga bisa dianggap untuk Tuan Mudaki. Sebuah acara untuk perjamuan pertunangan. Bagus. Hari ini semua demi Tuan Mudaki. Harga diriku ini. Buang saja. Ciulan, kau sangat pintar. Kau seharusnya sudah mempelajarinya, kan? Mengapa kau tidak merangkak menunjukkannya kepada kami? Kamu mencari mati. Kau benar-benar tidak pantas menjadi manusia. Dia berdiri. Kau. Bukankah kakimu lumpuh? Perkumpulan apa? Apa yang kau takutkan? Bahkan jika dia berdiri, dia tetaplah seekor anjing. Paling buruk kita akan melumpuhkan kaki ini lagi. Mencari mati. Sudah waktunya menepati janjimu, kan? Lenganmu. Aku akan mengambilnya. Beraninya kau? Ciulan. Kau sebaiknya berhati-hati. Semua orang di sini berasal dari kediaman Gubernur Jenderal. Jika kau berani bergerak, kau dan orang-orangmu tamat. Jadi kenapa, kalau ini kediaman Gubernur Jenderal, selama aku marah, Provinsi Jiang akan gemetar di bawah kakiku. Tuan Mudaki. Sakit. Tuan Mudaki. Kau membunuh satu-satunya putra Gubernur Jenderal. Kau tunggu saja Gubernur Jenderal untuk mencabik-cabikmu. Benar. Gubernur Jenderal akan segera kembali. Kematianmu sudah di depan mata. Nyonya tua, sekarang giliranmu. Kau tidak bisa menyentuhku. Qiu dibesarkan olehku. Jika kau menyentuhku, Tian Yue tidak akan memaafkanmu. Putra Gubernur Jenderal menindas istriku.
Semua The film tamu, was translated and adalah kaki tangan. narrated by M Media. kecuali keluarga Su. Semua orang harus diusir. Patuhi perintah Asura. Ciulan, semua orang yang hadir di sini adalah tokoh penting yang berpengaruh di Provinsi Jian. Jika kau memamerkan kekuatanmu di sini, kau akan menjadikan seluruh Provinsi Jian sebagai musuh. Apakah orang-orang picik ini berani disebut pejabat tinggi? Jika mereka bisa mewakili Provinsi Jian, aku akan membuat 9 dari 10 rumah di Provinsi Jian kosong. Jika kau berani menyerang di sini ayahmu lelaki tua itu, akan menderita. Apa katamu? Sudah kubilang ayahmu ada di tanganku. Bersikaplah masuk akal. Patuhilah biarkan kami pergi. Dan aku mungkin akan menunjukkan belas kasihan dan mengampuni nyawanya. Cubulan, itu benar. Paman Chu telah ditempatkan di bawah tahanan rumah oleh mereka. Hidupnya kini berada di ujung tanduk. Katakan padaku di mana kepala keluarga Chu berada. Ciulan, jika kau berani menyentuhku, kau tidak akan pernah melihat ayahmu lagi seumur hidup ini. Dia sangat merindukanmu. Demi ayahku, aku akan membiarkanmu hidup beberapa hari lagi. Ayo pergi. Hentikan, Sukian Yue tidak bisa pergi bersamamu. Kau melukai Tuan Muda Qi. Gubernur Jenderal tidak akan mengampunimu. Jangan pernah berpikir untuk melibatkan kami anggota keluarga Su. Orang tua bodoh, lepaskan dia. Cubulan, Gubernur Jenderal belum tiba. Cepatlah pergi. Hal terpenting bagimu saat ini adalah menyelamatkan Paman Chu. Membawaku hanya akan menyeretmu ke bawah. Aku akan tetap di sini. Mereka tidak akan melakukan apapun padaku. Tidak. Aku tidak mau pergi bersamamu. Apa kau mendengarku? Pergi sekarang. Lakukan apa yang harus kau lakukan. Qian Yue, aku pasti akan membawamu pulang. Lang Yue, cari setiap sudut Provinsi Jian dan temukan keberadaan ayahku. Ya. Kaisar, mau kemana? Murong Sul dan aku punya janji 3 hari. Aku harus pergi ke keluarga Murong untuk menemuinya. Pergi. Sudah berakhir. Tuan Muda Qi terluka. Ketika Gubernur Jenderal kembali, kita akan berada dalam masalah besar. Tetua Jian, mengapa kau panik? Tuan Muda Qi terluka oleh Ciulan. Bahkan jika Gubernur Jenderal melampiaskan amarahnya, kemarahan itu akan diarahkan pada Ciulan. Tepat sekali begitu Gubernur Jenderal tiba, kami akan mengatakan, Tuan mencoba melukai Tuan Muda Qi, dan kami mati-matian tidak bisa menghentikannya. Jelas Ki Jun yang memprovokasi lebih dulu, dan Cuulan melukainya untuk membela diri. Bagaimana kau bisa memutarbalikkan fakta seperti ini? Diam, Gubernur Jenderal telah tiba. Jika kau berani bicara omong kosong, lihat bagaimana aku akan menghadapimu. Nyonya tua mulut ada padanya. Kita tidak bisa menghentikannya. Bagaimana jika dia mengatakan sesuatu yang tidak pantas di depan Gubernur Jenderal? Tepat sekali Nyonya Tua. Hati Sukian Yue berpihak pada Ciulan. Sangat mustahil untuk membiarkan dia bertemu Gubernur Jenderal. Ruksui, kunci dia usduku. Jangan biarkan dia keluar selangkah pun dari kamarnya. Material tua kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Adikku tersayang, ini semua perbuatanmu sendiri. Jangan salahkan orang lain. Gubernur Jenderal telah tiba. Narrated by M Media. Di mana putraku? Putraku. Siapa? Hifeng, Gubernur Jenderal Provinsi Jian. Siapa yang membunuh putraku? Gubernur Jenderal. Anda akhirnya kembali. Saya gagal melindungi Tuan Muda Qi. Saya minta maaf. Bicaralah. Siapa yang melakukannya? Ciulan. Ciulan yang diusir dari keluarga Chung 10 tahun lalu. Yang menghilang dari Provinsi Jian. Si gila itu. Si aneh itu. Ya benar, itu dia. Dia tidak hanya melukai Tuan Muda Qi. Dia menyombong bahwa dia tak akan menempatkanmu, Gubernur Jenderal, di matanya. Dia membunuh putraku. Kau hanya melihat. Dia berbicara tidak sopan. Dan kau hanya mendengarkan? Gubernur Jenderal. Ciulan ini, dia punya sedikit kemampuan. Kami tidak bisa menghentikannya. Itu benar. Gubernur Jenderal. Ciulan mengumpulkan sekelompok bawahannya. Mengatakan bahwa kediaman Gubernur Jenderal Anda dan kami tokoh-tokoh berpengaruh di Provinsi Jian akan dihancurkan sepenuhnya. Benar-benar merajalela. Kekuatan kediaman Gubernur Jenderalku tidak bisa menghadapinya. Gubernur Jenderal, sekarang kami hanya menunggu perintahmu. Semua keluarga bangsawan di Provinsi Jiang mematuhimu. Kebencian karena membunuh putraku tidak dapat didamaikan. Panggil semua orang. Temukan dia untukku. Aku akan mencabik-cabiknya dengan tanganku sendiri. Aku akan segera pergi. Provinsi Jiang sangat luas. Menemukan seseorang seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami.
bersatu dengan keluarga Muron untuk melenyapkan Chulan. Siapa yang bersedia melakukan perjalanan ke keluarga Muron? Aku akan pergi. Gubernur Jenderang, serahkan saja masalah ini padaku. Dengarkan, lakukan dengan baik dan ada hadiah. Kacaukan. Dan kau tahu, kemarahanku, kediaman Muron, Direktur Suaka Neraka, telah datang ke keluarga Muron untuk memenuhi janji. Kudengar kau membuat keributan di kediaman Gubernur Jenderal dan datang dengan kereta naga. Kau hanyalah seorang penjaga di Suaka. Reputasimu kecil, tapi penampilanmu cukup megah. Kembali ke Provinsi Jiang untuk pertama kalinya. Mengingat statusku, jika aku tidak menunjukkan sesuatu, bukankah aku akan ditertawakan oleh Murongsu? Serangga tetaplah serangga. Bahkan mengenakan jubah naga kau bukanlah naga. Aku meremehkanmu di Suaka. Bahkan dengan perubahan penampilan, aku tetap meremehkanmu. Cukup omong kosong. Murongsu, aku di sini hari ini untuk memenuhi perjanjian 3 hari itu. Yang ingin kulihat adalah Chulan. Bukan kau penjaga dari Suaka itu. Akulah Chulan yang kau cari. Apa? Anda Chulan? Jika di dalam rumah sakit jiwa, kau repot-repot bertanya siapa aku, maka kau pasti sudah tahu identitasku sejak lama. Kau jelas tahu aku mencarimu. Namun kau menyembunyikan identitas dan diam saja. Kau yang bermarga Chu. Apakah kau mempermainkanku? Aku tidak sedang bermain-main denganmu. Hanya saja aku tidak. Hari itu, keluarga Murongmu tidak layak diperhatikan. Bagaimana dengan hari ini? Masih tidak layak diperhatikan. Bersikap sombong di Suakamu adalah satu hal. Bersikap sombong saat tiba di keluarga Murongku. Bocah, siapa yang memberimu nyali? Mengapa aku butuh orang lain untuk memberiku keberanian? Itu karena aku yakin bahwa kamu Murongsu tidak bisa melakukan apapun padaku hari ini. Belum pernah ada seorang pun berani bersikap begitu sombong di keluarga Murongku. Pengawal, tangkap dia untukku. Aku ingin mengambil giginya dan mematahkannya satu persatu. Murongsu, jika kita setuju untuk membatalkan pertunangan hari ini dan mulai berkelahi, pertunangan ini tidak bisa dibatalkan kalau begitu. Pembatalan membutuhkan ketulusan. Menurut aturan yang kubuat, kau harus merangkak di hadapanku berlutut di setiap langkah. Tidak. Itu adalah aturanmu. Itu bukan aturanku. Aturanku adalah aturan. Mengenai kau, aku harus menambahkan syarat lain untuk itu. The film was translated and narrated by M. Ambil Media. itu. Ikat di lehermu. Dan kemudian merangkak ke sini. Aku tidak hanya tidak akan menghampiri. Aku menuntutmu berjalan ke arahku. Apa katamu? Keluarga Murongmu mengabdi di bawah Asura Tua, menerima instruksi dan mematuhi perintah. Tetua itu telah menunjukkan ketulusan sepanjang hidupnya. Kau telah belajar selama bertahun-tahun, hanya mempelajari kesombongan dan tirani, dan meremehkan semua orang. Kau tahu bahwa keluarga Murong kami berjanji setia kepada Asura. Siapa sebenarnya kau? Kau bersumpah setia kepada Asura. Sekarang Asura ada tepat di depanmu. Apakah kau mengatakan bahwa kau adalah Asura? Akulah Asura. Murongsu, aku menuntutmu berlutut di hadapanku. Mengulangi trik lama yang sama. Betapa menariknya. Chulan, biar ku perkenalkan kau pada seseorang. Chulan, belum cukupkah kau memainkan peran Asura ini? Aku bosan melihatnya. Aku mengampuni nyawamu di kediaman Gubernur Jenderal. Alih-alih pergi, hidup bersembunyi. Kau berani datang ke sini untuk mencari mati? Bagaimana bisa? Sekarang nona tertua ada di sini. Apakah kau masih berani bergerak? Ketika sudah waktunya bagimu untuk mati, bahkan di depan Tuan, aku tetap berani bertindak. Nora, lihat dia. Mengandalkan sedikit kemampuannya, dia meniru Kaisar Asura, menunjukkan penghinaan terhadap semua orang. Jika kita tidak menangkapnya sekarang, itu akan merusak martabat keluarga Murong kita. Kembalilah dan beritahu Gubernur Jenderal Qi permintaannya untuk bersekutu dengan keluarga Murong mengenai eksekusi Chulan. Aku menyetujuinya. Chulan, apa kau dengar itu? Sekarang nona tertua ingin mengeksekusimu. Kau tamat. Murongsu, apakah kau benar-benar mempercayai fitnah orang picin? Mempertaruhkan kekayaan 100 tahun keluarga Murong untuk ini? Nyawa rakyat jelata biasa. Jika dieksekusi, biarlah dieksekusi. Kejayaan 100 tahun keluarga Murongku bukanlah sesuatu yang dapat digoyahkan oleh nyawa rakyat jelata sepertimu. Bisa goyang. Nona tertua. Ini perintah eksekusi dari Gubernur Jenderal Qi. Selama kau mewakili keluarga Murong dan menandatangani namamu, kau akan sependapat dengan Gubernur Jenderal Qi kami. Murongsu, aku hanya akan mengatakan ini sekali. Jika perintah eksekusi ini sekali mencantumkan nama Murongsu, keturunan keluarga Murong, selama 100 tahun, sulit untuk bangkit kembali.
Bagaimana dengan 100 tahun keluarga murung berikutnya? Kau tidak akan bisa melihatnya. Aku pasti akan di hadapan Gubernur Jenderal, menyampaikan kata-kata Nona persis seperti yang diucapkan. Kau pergi dan beritahu Gubernur Jenderal. Besok, aku akan membawa kepala Culan untuk secara pribadi mengunjungi kediaman Gubernur Jenderal. Nona benar-benar layak sebagai komandan garnisun kota Dihai, seorang jenderal bintang 5. Semangat yang luar biasa. Aku akan pergi memberitahu Gubernur Jenderal sekarang. Berhenti. Apa aku bilang kau boleh pergi? Apa? Dengan Nona di sini, aku tidak takut apapun. Jika kau punya nyali, hentikan aku. Tidak ada yang bisa melindungimu. Culan, kau benar-benar berani menyerang tepat di depanku. Hari ini aku akan memberitahumu, keagungan keluarga murungku tidak boleh dihina. Pengawal! Murongzu, kau mengundangku ke kediamanmu hari ini. Apakah pada akhirnya untuk membatalkan pertunangan? Atau kau menargetkan diriku secara pribadi? Keduanya tidak saling meniadakan. Jika kau tiada, kontrak pernikahan itu secara alami akan dibatalkan. Murongzu, hari ini kau gagal membedakan yang benar dari yang salah. Kau sudah melakukan kesalahan besar. Jika kau tidak berhenti sekarang, kau pasti akan menanggung akibatnya. Yang melakukan kesalahan besar adalah kau. Keluarga murungku berjanji setia kepada Asura. Meskipun tetua telah meninggal, aku sama sekali tidak akan mengizinkan siapapun menggunakan namanya untuk menipu dan mengakali orang lain. Inilah alasan sebenarnya mengapa aku harus menyerangmu. Tangkap dia hidup-hidup untuk mempersembahkan kurban kepada roh Asura tua di surga. Terlalu lemah. Berapa banyak orang yang bisa menjadi target serangan mentalmu? 4, 40, atau 400? Keluarga murungku memiliki 800 penjaga puri. Aku ingin melihat berapa lama serangan mentalmu bisa bertahan. Pergi, kumpulkan penjaga puri. Murongzu, kau berulang kali mengklaim bahwa Asura sudah mati, bahwa tidak ada Asura yang tersisa di dunia ini. Lihatlah baik-baik siapa aku ini. Asura. Murongzu, berlututlah di hadapanku. Murongzu, komandan garnisun kota Dihai, dengan rendah hati menyambut Kaisar Asura. Sekarang, apakah kau masih berniat membunuh gurumu? Murongzu telah menyinggung Asura. Aku tidak berani memohon belas kasihan. Aku hanya meminta Asura memberiku akhir yang cepat. Jika aku ingin menyakitimu, kau pasti sudah lama tidak bisa melihat matahari esok hari. Demi Asura tua, aku memaafkan pelanggaranmu. Terima kasih Asura atas anugerah kehidupan yang diperbarui. Kamar tidur villa keluarga Chu. Kaisar, tetua Ki telah dibawa ke sini. Keahlian medis Tetua Ki luar biasa. Aku mohon Tetua Ki untuk bertindak, untuk menyembuhkan ayahku dari racun. Tetua Ki dokter hantu Provinsi Jian. Kau membawaku sejauh ini hanya untuk menyembuhkannya dari racun. Menyembuhkan yang sakit dan menyelamatkan nyawa adalah tugas suci dokter. Mengenai siapa yang aku selamatkan, apakah itu penting? Tentu saja itu penting. Kau bisa memintaku menyelamatkan orang lain, tapi memintaku menyelamatkan orang bernama Chu ini di kehidupanmu selanjutnya. Apa katamu? Bocah. Gubernur Jenderal dan aku adalah kenalan lama. Di depanku, aku menasihatimu untuk menjaga sikapmu. Bersikaplah sopan. Kalau tidak, aku akan melaporkanmu kepada Gubernur Jenderal. Tunggu saja. Aku biasanya paling benci ketika orang mengancamku. Terlebih lagi, aku bahkan tidak tahu cara menulis kata sopan. Bocah, beraninya kau memukulku. Aku ingin kau tahu. Kau akan membayar untuk tamparan ini. Betapa mahal harganya. Apa sekarang? Mencoba mengirim pesan ke Gubernur Jenderalmu, bukan? Jadi kenapa kalau aku memberitahunya? Bocah ini telah melakukan banyak kejahatan. Semua orang di Provinsi Jian harus mengeksekusinya. Kijun, mengandalkan kekuasaan untuk menindas orang lain, secara paksa mencoba menikahi tunanganku, Chiu Hao, menganiaya ayahku. Gubernur Jenderal Qi Feng sepenuhnya menyadari semua ini, namun memilih untuk menutup mata. Kau katakan padaku, siapa sebenarnya yang melakukan perbuatan jahat? Aku tahu kau membuat keributan di kediaman Gubernur Jenderal dan melukai putra Gubernur Jenderal. Tanganmu berlumuran darah para elit kuat Provinsi Jian. Kau tidak akan hidup lama. Omong kosong. Yang tidak akan hidup lama seharusnya adalah mereka. Apakah kau tahu siapa orang di hadapanmu ini? Orang yang diusir dari Provinsi Jian. Dulu bocah gila dari keluarga Chu. Siapa yang tidak tahu itu?
Buka mata anjingmu dan lihat dengan jelas. Orang yang berdiri di hadapanmu ini adalah pelindung negara yang kita, utusan neraka, Kaisar Asura. Aku membenci Kaisar Asura. Jika dia adalah dia, aku lebih memilih membutakan mataku daripada melihatnya. Sampang. Baiklah, karena kau tidak menginginkan mata anjing ini lagi, aku akan mencungkilnya untukmu. Aku memperingatkan kalian semua. Jika kalian berani menyentuhku, kalian bisa melupakan tentang menyembuhkan racunnya. Kukira kau adalah pria yang tangguh. The Jika kau film ingin was hidup, translated cepat selamatkan and dia. narrated by M Media. Penipu yang berpura-pura menjadi Asura. Dia masih sombong minta aku menyelamatkan seseorang. Apa kau percaya aku bisa membunuhnya dengan satu jarum? Kaisar, bajingan tua ini menyimpan niat buruk. Mari kita bunuh saja dia. Katakan padaku, apa sebenarnya yang kau inginkan sebelum kau setuju untuk menyelamatkannya? Bukankah kau bilang, kau adalah utusan neraka Kaisar Asura? Itu mudah. Buktikan padaku. Selama aku mempercayaimu, aku akan menyelamatkan hidupnya. Baiklah. Hari ini aku akan membiarkanmu melihat apa itu neraka. Dan apa itu Asura. Di mana ini? Bukankah kau ingin tahu apa itu neraka? Dan apa itu Asura? Siapa-siapa yang berbicara? Inilah neraka. Aku adalah Asura itu. Neraka? Aku. Apakah ini akhirnya? Apakah kau hidup atau mati? Diputuskan oleh Kusang Asura. Kau benar-benar Kaisar Asura. Sekarang kau pasti percaya padaku kan? Asura. Hamba yang rendah hati ini buta dan bodoh. Aku mohon Asura menunjukkan belas kasihan. Dan selamatkan hidupku. Aku bisa mengampuni nyawamu. Tetapi kau harus membiarkanku melihat nilai dalam mengampuni nyawamu. Mengerti? Aku akan mendetoksifikasi kepala keluarga Chu sekarang. Asura, aku sudah menekan efek racunnya. Tapi kepala keluarga Chu terlalu dalam keracunan. Untuk memberantasnya sepenuhnya, kita harus menemukan ramuan langka dan unik dari Tianshan. Rumput kelanjutan es. Rumput kelanjutan es, di mana itu bisa ditemukan? Sejauh yang saya tahu, keluarga Murong mengumpulkan satu tanaman 30 tahun lalu. Kirim pesan kepada Murong Zhu untuk segera mengirim rumput kelanjutan es ke sini. Ya. Siapkan kereta, keluarga Chu. Jiang Chengtian, apa yang kamu lakukan di sini? Atas perintah Gubernur Jenderal Qi, saya di sini untuk meminjam rumput kelanjutan es dari Nona Murong. Tolong beritahu Gubernur Jenderal Qi, rumput kelanjutan es adalah harta pamungkas milik Murongku dan sama sekali tidak untuk dipinjamkan. Tidak ada yang berani menolak Gubernur Jenderal. Tidakkah kamu takut akan mendatangkan kehancuran total? Qi Feng adalah Gubernur Jenderal. Aku adalah Komandan Garnisun. Status kami setara. Kekuasaannya tidak bisa menekanku. Berikan rumput kelanjutan es itu padaku. Semua ini milikmu. Gubernur Jenderal Qi benar-benar murah hati dengan kekayaannya. Sayang sekali. Emas? Aku punya banyak. Murong Zhu, saya peringatkan kamu. Apa yang diinginkan Gubernur Jenderal Qi harus didapatkan. Tidak ada yang bisa mengancamku. Murong Zhu, sejujurnya, rumput kelanjutan es. Aku sudah berjanji untuk menawarkannya kepada Tuan Murong, Kaisar Asura. Sungguh kebetulan. Dulu, ada seseorang yang menyebut dirinya Asura. Di kediaman Gubernur Jenderal. Asuramu ini. The film was Jangan-jangan bernama Chu, translated bukan? and Kau benar-benar cukup narrated beruntung by bertemu M Asura. Media. Itu akan menjadi kehormatan seumur hidupmu. Asura sialan macam apa? Chulan hanyalah seorang pembohong. Jika kamu memberinya rumput kelanjutan es, kamu akan menyesalinya. Beraninya kau berbicara tentang Asura, penjaga. Usir dia untukku. Kamu tidak perlu mengusirku. Aku akan pergi sendiri. Murong Zhu, kamu sendiri yang menyebabkan ini. Kau bisa coba menghunus pedangmu. Mari kita lihat apakah setelah kau melukaiku, kau masih bisa keluar dari keluarga Murong hidup-hidup. Aku tidak menginginkan nyawamu. Yang kuinginkan hanyalah rumput kelanjutan es. Selama aku hidup, kau bisa lupakan membawanya pergi. Saya tidak ingin bermusuhan dengan keluarga Murong. Saya tidak akan menyakitimu. Tetapi kamu juga tidak bisa menghentikanku.
Apa yang ingin dilakukan Gubernur Jenderal Qi, tidak ada yang bisa menghalangi. Bahkan kamu pun tidak. Kaisar, saya sudah periksa. Murongzu masih belum tiba. Murongzu adalah orang yang menepati janjinya. Pasti ada sesuatu yang salah. Aku akan pergi ke kediaman keluarga Murong. Cubulan, ini buruk. Qianyue, mengapa kau di sini? Aku menyelinap keluar. Aku tak sengaja mendengar Chu Ho dan matriark tua berdiskusi. Mengumpulkan beberapa keluarga bangsawan yang kuat untuk berkumpul di kediaman keluarga Xiao untuk membahas cara menghadapi dirimu. Kalau begitu aku akan pergi membereskan bajingan ini dulu. Ke keluarga Murong lagi. Kaisar, saya akan pergi bersamamu. Biarkan dia pergi bersamamu. Aku akan mengawasi keadaan di sini. Paman Chu akan baik-baik saja. Tetua Qi keluar untuk menyiapkan obat. Dia akan segera kembali jika terjadi sesuatu. Segera hubungi aku. Ruang tamu keluarga Xiao. Xiao Tianshou, kepala keluarga Xiao. Saya minta maaf atas penantiannya semuanya. Hari ini aku mengundang kalian semua tokoh berpengaruh ke kediaman Tetua Xiao hanya untuk satu masalah. Langit Provinsi Jiang kita akan segera dijungkir balikan oleh Cuulan. Ini bukan langit Provinsi Jian. Ini adalah langit keluarga Cuumu yang akan runtuh, bukan? Tetua Xiao, Anda adalah sesepuh dari keluarga bangsawan di Provinsi Jian. Bahkan Gubernur Jenderal sangat menghormati Anda. Justru karena ini, aku harap Anda bisa maju dan menegakkan keadilan. Ketika kamu secara paksa menduduki keluarga Chun saat itu, dan memukuli Chu Renyi hingga menjadi tahanan, mengapa kamu tak memintaku menegakkan keadilan saat itu? Itu adalah masalah internal keluarga Chu kita. Apa yang kita diskusikan sekarang adalah masa depan keluarga bangsawan utama di Provinsi Jian. Lucie. Tepat sekali, Cuulan menyebabkan keributan besar di kediaman Gubernur Jenderal, melukai Tuan Muda Qi. Ini adalah provokasi terang-terangan terhadap elit kuat di Provinsi Jiang kita. Ketika Cuulan dikirim ke rumah sakit jiwa saat itu, semua orang yang hadir di sini terlibat. Kepulangannya kali ini semata-mata untuk membalas dendam pada kita. Kediaman Gubernur Jenderal saat ini sedang mengejar Cuulan, tetapi belum membuat kemajuan. Murongzu dikalahkan oleh Cuulan dan telah memutuskan untuk lepas tangan dari masalah ini. Tetua Xiao, jika Anda tidak maju sekarang dan memimpin semua orang untuk melenyapkan Cuulan, apa yang terjadi kemarin pada Tuan Muda Qi dan aku akan menjadi nasib semua orang yang hadir besok. Keluarga saya beroperasi di bawah Komandan Garnisun Murong. Tanpa perintah Komandan Garnisun Murong, aku tak akan mengerahkan prajurit atau pelayan keluarga Xiao. Tetua Xiao, Murongzu kini telah dikalahkan oleh Cuulan dan terlalu malu untuk bertarung lagi. Jika Anda maju sekarang dan melenyapkan Cuulan, itu akan menjadi jasa yang besar. Tuan Muda Lu, bagaimana pendapatmu? Selama Tetua Xiao setuju, keluarga Lu saya pasti akan memberikan dukungan penuh. Tetua Xiao, mohon berikan perintah. Dengan satu perintah dari Anda, keluarga bangsawan Provinsi Jiang akan memburu Cuulan. Bahkan jika dia bisa menggali ke tanah, dia tetap tidak akan luput dari genggaman kita. Tetua Xiao, berhentilah ragu. Apakah kamu benar-benar ingin aku mengundang Gubernur Jenderal untuk berbicara denganmu secara pribadi sebelum kamu setuju? Cuulan melukai orang dan merenggut nyawa, menyebabkan kekacauan di Provinsi Jiang kita. Saya akan segera memberitahu semua keluarga bangsawan untuk mengejar Cuulan. Kau menginginkan nyawaku. Kau bahkan tidak bertanya apakah aku setuju. Cuulan, lihat di mana kau berada. Beraninya kau menyombongkan diri masuk ke sini. Jika sampah sepertimu bisa masuk, mengapa aku harus takut? Cuulan, dia datang tepat pada waktunya. Saya baru saja memikirkan cara untuk menangkapmu. Dan kamu mengantarkan dirimu sendiri tepat ke depan pintuku. Kau bocah. Tuanmu bahkan belum bicara. Mengapa kau menggonggong seperti anjing? Kau bocah, apakah mata anjingmu buta? Apakah ini tempat yang kau pantas duduki? Disinilah bos keluarga berpengaruh di Provinsi Jian, memenuhi syarat untuk duduk. Kamu ini makhluk macam apa? Apakah kamu layak duduk bersama kami? Bos keluarga berpengaruh. Bukan berarti aku menargetkan siapapun secara spesifik. Aku hanya ingin mengatakan, semua orang yang hadir di sini adalah sampah. Cuulan, dengan pernyataan itu kau akan menjadi musuh semua kepala keluarga berpengaruh di Provinsi Jian. Menurut apa yang baru saja kau katakan, aku sudah menjadi musuh beberapa keluarga berpengaruh. Beberapa lagi tidak akan jadi masalah.
Kamu melukai orang dan masih begitu sombong. Kamu benar-benar pantas mati. Aku melukai mereka karena mereka pantas mendapatkannya. Selain itu, dari kalian semua yang ada di sini, aku juga merasakan niat buruk. Apa maksudmu? Apakah kamu mencoba lancan di wilayah keluarga Xiaoku? Itu benar, itulah yang kumaksud. Hanya satu provinsi Jian. Mengapa ia membutuhkan begitu banyak bos? Bukankah lebih baik hanya menyisakan satu? Satu bos. Siapa itu? Jangan bilang kamu bermaksud Aga. Kamu menjadi Film was bos ini. translated and narrated by M Media. Itu benar, itulah yang kumaksud. Dibandingkan dengan sampah sepertimu, sepertinya hanya aku yang pantas menjadi bos provinsi Jian. Kamu ingin menjadi tuan. Kamu harus belajar menjadi bawahan dulu. Minumlah. Aku akan menyisakan tempat duduk untukmu. Di daftar cadangan untuk bos provinsi Jian. Awalnya, aku hanya berniat memberimu hukuman ringan hari ini. Tetapi kau bersikeras mencari mati. Kamu berani. Aku. Tetua Xiao, lihat dia benar-benar berani memukul seseorang di wilayahmu. Dia sangat sombong hingga dia sama sekali tidak menghormatimu. Kau bocah. Selain mengoceh di sini dan memperkeruh suasana, apalagi yang bisa kau lakukan? Kau berani menghinaku tepat di depan Tetua Xiao. Aku menghina tepat dirimu. Kau berasal dari keluarga terpelajar, namun kau tak punya integritas cendekiawan sama sekali. Untuk menjilat yang berkuasa kau rela jadi budak dan anjing. Menjual anak-anakmu sendiri. Kau benar-benar lebih buruk dari binatang. Kau masih. Diam kau penjahat tua tak tahu malu. Perbuatan jahatmu tak terhitung. Rakyat provinsi Jian ingin kau dihancurkan sepenuhnya. Namun kau masih bermimpi menjadi bos provinsi Jian. Kau benar-benar tak tahu malu. Dosa-dosamu sangat besar, namun kau tak berusaha menebusnya dengan perbuatan baik, melainkan malah bersekongkol untuk mencelakai orang lain. Ketika tiba saatnya kau kembali ke 9 mata air, muka apa yang akan kau miliki untuk bertemu leluhur keluarga Su? Kau telah hidup sia-sia selama 66 tahun, tidak mencapai sedikit pun jasa dalam hidupmu. Kau hanya mengibas dan memohon belas kasihan, membantu orang jahat dalam tirani mereka. Kau adalah anjing dengan tulang punggung yang patah. Kau berani menggonggong liar di depanku. Aku belum pernah melihat orang yang begitu tak tahu malu. Aku. Nyonya besar. Telah pingsan. Jika Tetua Xiao tidak bisa menanganinya hari ini, para pemimpin keluarga utama di Provinsi Jian akan terlalu malu untuk tetap tinggal di Provinsi Jian. Awalnya saya hanya berniat mengusirmu dari Provinsi Jian. Tapi sekarang tampaknya saya harus mengambil nyawamu. Seorang lelaki tua yang menolak untuk mati. Hak apa yang kau miliki untuk menuntut nyawaku? Tetua Xiao, lakukan habisi dia. Gubernur Jenderal akan menghargai kita dengan pencapaian besar. Tetua Xiao, berhentilah membuang kata-kata untuknya. Cepatlah bergerak. Balas dendam untuk tuanmu Daki. Kau ingin membalas dendam pada yang bernama Ki itu? Aku khawatir itu tidak akan terjadi. Namun, aku bisa mengirimmu untuk bersatu kembali dengan mereka. Di rumahku, orang sombong seperti itu sama sekali tidak bisa keluar hidup-hidup. Bocah, kamu sendiri yang mencari mati. Pengawal, Berhenti berteriak. Sampah-sampah dari keluarga Xiaomu itu sudah aku bereskan. kamu berani bertindak liar di rumahku. Aku akan memastikan kamu mati tanpa tempat pemakaman. Xiao Tianshou, beginikah caramu berbicara kepada tuanmu? Tetua Xiao, dia bilang dia adalah tuanmu. Dia menghinamu. Diam. Aku belum mendengar apapun. Xiao Tianshu, kau menerima perintah dari keluarga Murong. Maka guru Murong Zhu bisa dianggap gurumu. Itu wajar. Orang yang berdiri di hadapanmu sekarang adalah guru Murong Zhu, Kaisar Asura. Kenapa kau belum berlutut? Kaisar Asura. Sungguh lelukon. Kaisar sudah lama meninggal. Apa kau pikir aku tidak tahu itu? Kau masih ingin menipuku? Kau terlalu naif.
Kau tidak percaya kata-katanya. Lalu apakah kau percaya kata-kataku? Bawahanmu Xiao Tianshou memberi hormat kepada Komandan Garnisun Murong. Kau berlutut pada orang yang salah. Bawahanmu Murongzu gagal menginstruksikan bawahanku dengan benar. Dan mereka menyinggung Kaisar. Aku meminta Kaisar menjatuhkan hukuman. Dia, bagaimana dia bisa menjadi Kaisar Asura? Identitas Kaisar tidak diragukan lagi. Jika kau berani menyinggung lagi, kau pasti akan dieksekusi tanpa ampun. Dia benar-benar Kaisar Asura. Hamba rendahan ini Xiao Tianshou buta dan bodoh. Hamba mohon Kaisar mengampuni hamba kali ini. Aku bisa mengampuni nyawamu. Kau eksekusi beberapa tikus ini. Untuk menebus kejahatanmu. Ya, The film was translated and narrated by M Media. Masih mencoba lari orang tua. Tampaknya hari itu, di pernikahan kediaman Gubernur Jenderal. Mengeksekusimu. Benar-benar sebuah kesalahan. Ciulan, bukankah kau menginginkan rumput kelanjutan es? Jika kau menyentuhku, kau tidak akan pernah menemukannya. Apa katamu? Rumput kelanjutan es ada padamu. Bawahanmu tidak kompeten. Rumput kelanjutan es memang dicuri oleh penjahat ini. Katakan padaku di mana rumput kelanjutan es berada. Jika tidak, aku punya 100 cara untuk menyiksamu. Sebelum matahari terbenam hari ini, jika Gubernur Jenderal tidak menemuiku, dia akan menghancurkan rumput kelanjutan es. Ayahmu tinggal menunggu mati saja. Enya, Pergi. Ikuti Jiang Chengtian. Aku ingin lihat trik apa yang bisa dia dan tikus Kifeng itu lakukan. Ya, Tetua Xiao. Kedua keluarga kita adalah teman turun-temurun. Kau tidak akan menyentuhku, kan? Tuan Muda Lu, apa yang kau bicarakan? Menyerang kami berdua berarti menyerang semua keluarga bangsawan di Provinsi Jian. Tetua Xiao, kau tidak akan melakukan itu. Kalian terlalu meninggikan diri. Jika kalian jatuh, besok untuk keluarga Chu dan keluarga Lu, aku bisa dengan mudah mengangkat patriark baru. Tetua Xiao, kau pasti bercanda denganku, kan? Jika Asura ingin kalian mati pada jaga ketiga, siapa yang berani membiarkan kalian hidup sampai jaga kelima? Perintah Asura tidak bisa dilanggar. Itu salah kalian menyinggung orang yang salah. Tetua Xiao, ampuni kami. Kami akan mengingat kebaikanmu seumur hidup kami. Tetua Xiao, aku sudah bilang, perintah Asura tidak bisa dilanggar. Jika aku membiarkan kalian pergi, bagaimana aku bisa mempertanggungjawabkannya? Sepertinya hari ini kita harus membayar harga. Tetua Xiao, jika sesuatu terjadi pada kami, Tetua Xiao beri kami pemakaman yang layak. Jangan khawatir, aku masih akan memberimu upacara yang bermartabat. Bagaimana kalau kami mengadakan upacara megah hanya untuk kalian? The film Kau was bajingan kau. translated and Beraninya kau narrated pergi by ke M neraka. Media. Pergi dan berikan kesetiaanmu pada asuramu. Kami melukai Xiao Tianshou. Keluarga Xiao tidak akan melepaskan kami. Apa yang perlu ditakutkan? Siapa yang tahu kita melukai Xiao Tianshou? Jangan lupa, hari ini Chu Wulan menerobos masuk ke rumah secara paksa dan membunuh semua penjaga rumah. Aku mengerti. Aku mengerti. Memfitnah dan mengalihkan kesalahan. Jika kita berdua ingin membuat Chu Wulan tidak bisa membela diri, kita harus membuat bukti ini kuat. Chu Wulan adalah Asura. Kami tidak bisa mengalahkannya. Tak bisa menang, tetap bertarung. Tuan Muda Chu, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Aku akan mengikuti petunjukmu. Tangkap Suqianyue. Selama kita menangkapnya, itu sama saja dengan menangkap garis hidup Chu Wulan. Nah, Ruang tamu keluarga Qi. ayah berjanji akan menjagamu. Tapi ayah, jangan khawatir. Aku pasti akan membalaskan dendammu. Nah, ini adalah jeruk keprop madu yang paling kau sukai. Mereka sangat manis. Makanlah.
Ayah membelikan semuanya untukmu. Gubernur Jenderang. Gubernur Jenderang. Gubernur Jenderang telah tiba. Bicaralah dengan jelas. Siapa yang telah tiba? Ciulan. Aku memancing Ciulan ke sini. Nah, kesempatanmu untuk membalas dendam telah tiba. Aku tidak ingin memulai konflik. Di aula duka putramu. Serahkan rumput kelanjutan es, dan aku akan membiarkanmu pergi. Ciula, apakah kamu buta? Ini adalah wilayah kediaman Gubernur Jenderang. Seharusnya, kami yang memutuskan, apakah membiarkanmu pergi. Aku tidak ingin membuang-buang napas lagi. Aku akan mengatakannya lagi. Serahkan rumput kelanjutan es. Jika kau bisa keluar dari sini hidup-hidup, aku akan memberikannya padamu. Kau lihat. Saat ini hidupmu yang menyedihkan. Berada dalam genggaman kami. Ciulan aku sudah menyelidikimu. Aku tahu kau adalah Kaisar Asura yang bertanggung jawab atas suaka neraka di Provinsi Jiang. Akulah raja yang sebenarnya. Berlututlah di hadapan putraku. Bersujud 3 kali dengan keras. Dan aku akan memberimu kematian yang cepat. Dia ini apa? Apakah dia pantas aku berlutut? Kau. Aku bilang berlutut. Sekarang kau bisa bicara dengan benar kan? Gubernur Jenderang, selama Bukit Hijau tetap ada, akan ada kayu untuk dibakar. Saat ini, kita tidak berada di atas angin. Mari kita mundur. Siapa bilang aku tidak berada di atas angin? Aku masih memegang sesuatu yang bisa mengendalikannya. Rumput kelanjutan es. Berhenti. Ambil 1 langkah lagi ke depan, dan aku akan menghancurkannya. Jika rumput kelanjutan es masih ada, kau masih punya kesempatan untuk hidup. Jika rumput kelanjutan K sudah tiada, hari ini kau pasti akan mati. Kau masih berani mengancamku di saat seperti ini. Jangan. Nyawa ayahmu ada di tanganku. Lakukan seperti yang kukatakan. Kalau tidak, Bicara. Apa yang ingin kau lakukan? Aku akan melakukan apa saja. jika kau berani bergerak lagi, aku akan menghancurkannya. Gubernur Jenderal Anda duluan. Jiang Chentian. Letakkan barang itu. Hari ini, aku tidak akan mempersulitmu. Membakar koran di kuburan. Kau mencoba menipu hantu. Itu adalah jimat pelindungku. Murongziu. Barang milik keluarga Murongku. Jelas bukan jimat pelindungmu. Murongziu. Kau. The film was translated and narrated by M Media. Siapa di sana? Berkat tetua Ki kita. Kalau tidak, aku tidak akan tahu. Sukianyu dan orang tua bangka ini bersembunyi di sini. Kau ingin menangkap Sukianyu? Kau telah berhasil. Bolehkah aku pergi sekarang? Tetua Ki kita sedang tidak senang sekarang. Kami hanya memukulmu beberapa kali kan? Kau tak bisa menyalahkan Tuan Muda Lu dan aku kan? Seandainya kau memberitahu kami lebih awal tentang Sukianyu, bukankah kau akan terhindar dari pukulan ini? Ciulan adalah Kaisar Asura. Ketika dia kembali, kau akan menghadapi konsekuensi yang parah. Jadi kenapa, kalau dia adalah Kaisar Asura, lihat dirimu benar-benar ketakutan? Aku tidak mengharapkan apapun selain itu saat ini. Dia seharusnya datang kepadaku lebih awal. Ayo suruh orang tua bangka itu makan benda ini. Sama sekali tidak.
Jika terjadi sesuatu, itu berarti menentang Asura. Dan keluarga Ki kita akan sangat menderita. Jika kau tidak menyentuhnya, aku akan menyentuhmu. Aku sudah tahu kau tidak jujur sejak lama. Aku sudah memberimu bubuk 5 racun sejak lama. Karena dia sudah lumpuh, maka aku akan mengampuni nyawamu. Pergi beritahu Culan. Dia binatang buas. Cara aku memperlakukanmu. Aku memang binatang buas. Bagaimana dengan Culan yang memperlakukanku begitu? Kau pantas mendapatkannya. Aku tidak sudi membuang kata-kata untukmu. Beritahu Culan. Sukianyu ada di tanganku. Suruh dia menghubungiku. Jika kau berani menyentuh Qianyu, bahkan sehelai rambut pun, Culan tidak akan melepaskanmu. Chu Hao menangkap Qianyu. Dia ingin kau menunggu panggilannya. Seharusnya aku tidak meninggalkan Qianyu sendirian di sini. Chu Hao si binatang buas itu, kejam dan bengis. Sebelum menyelamatkan Qianyu, sama sekali jangan memprovokasinya. Yakinlah. Aku pasti akan menyelamatkan Qianyu. Kaisar, kami punya rumput kelanjutan es, tapi tetua Qi juga telah diracuni. Akan segera memindahkan dokter terkenal dari penjara hitam untuk mendetoksifikasi kepala keluarga Chu. Diberikan. Barvila. Chu Hao, kau bajingan, kau ingin menyenangkan gubernur jenderal, dan kau ingin aku menemaninya. Apa maksudmu? Maksudnya apa? Itu berarti bekerja sebagai gadis bar. Chu Hao, kau bukan manusia. Mengapa berpura-pura menjadi martir yang berbudi luhur? Chu Hao, aku mengutukmu mati dengan kematian yang mengerikan. Berhenti. Siapa yang menyuruhmu pergi? Kakiku menempel pada tubuhku, dan kakiku belum patah. Aku bisa pergi kapanpun aku mau. Bisakah kau menghentikanku? Nyonya tua sudah meninggal. Sebelum meninggal, ia memindahkan semua aset keluarga Su di bawah namaku. Jika kau berani keluar dari pintu ini hari ini, besok kau akan mengemis di jalanan. Mustahil, kau berbohong. Aku berbohong. Mengapa aku harus berbohong? The film was translated Mengapa kau and tidak melihat narrated sendiri? by M. Apakah ini bukan tanda tangan dan sidik jari Nyonya tua? Mustahil. Kau pasti menggunakan sidik jarinya untuk melakukan trik ini. Silakan Robert. Aku punya lebih dari selusin salinan. Di dunia ini, bagaimana bisa ada orang yang tidak tahu malu sepertimu? Masih bertingkah seperti putri sulung keluarga Su. Nyawa kalian berdua saudari. Keduanya ada di tanganku. Jika aku ingin kau hidup, kau harus hidup. Jika aku menyuruhmu mati, kau harus mati untukku. Kau menangkap Sukianyu. Di mana dia? Apa yang kau lakukan padanya? Tenang, aku akan membiarkanmu menemuinya sekarang. Masuk. Wah, lihat siapa ini. Hari ini, semua saudari cantik dari keluarga Su ada di sini. Tuan Muda Chu beritahu kami, bagaimana kita harus menghadapi dua gadis cantik kecil ini. Gubernur Jenderal akan segera tiba. Hadiah murah hati apalagi yang bisa dibandingkan dengan dua gadis cantik kecil ini. Culan pasti akan datang untuk menyelamatkanku. Kesombonganmu tidak akan bertahan lama. Bahkan jika dia menemukanmu, saat itu akan terlambat. Berpikirlah waras dan patuh mendengarkanku. Mungkin, jika aku senang, aku bahkan bisa memberi kalian sedikit keuntungan. Tuan Muda Chu, Gubernur Jenderal akan segera tiba. Mari kita pergi dan menyambutnya. Aku peringatkan kau, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Jika aku menangkapmu, nasibmu akan sengsara. Qianyu, aku memperlakukanmu dengan buruk sebelumnya. Itu semua karena Nyonya tua memaksaku. Aku akan membantumu menemui Culan. Kau harus membelaku. Culan bukan orang yang mencampur kebaikan dan kejahatan. Selama kau tidak mengikuti matriark tua dan berbuat jahat, Culan tidak akan mempersulitmu.
Setelah kau keluar, kau ambil pintu depan dan aku ambil pintu belakang. Apa yang bisa kukatakan tentangmu? Lari. Bisakah kau melarikan diri? Mari kita pertahankan nyawa mereka untuk saat ini. Entah kita memberikannya kepada Gubernur Jenderang, atau menggunakannya untuk mengancam Cuulan. Mereka akan berguna. Gadis kecil. Tunggu sampai kau kehilangan kegunaanmu. Baru aku akan menanganimu dengan benar. Cepat singkirkan dia. Sungguh nasib buruk. Gubernur Jenderal akan marah jika dia melihat ini. Jangan khawatir. Gubernur Jenderang. Inikah hadiah yang kau berikan padaku? Cuulan belum mati. Balas dendam besarku belum terlaksana. Apakah kau pikir pada saat ini aku akan memanjakan diri dengan wanita cantik? Gubernur Jenderang, Anda benar untuk menceramahi kami. Aku akan segera menyuruh seseorang membawa mereka pergi, agar mereka tidak menyinggung pandangan Anda. Tidak perlu. Menangkapnya juga hal yang baik. Setidaknya kita punya daya ungkit untuk mengancam Cuulan. Gubernur Jenderang, apakah Anda menyarankan bahwa Anda sudah memiliki cara untuk membunuh Cuulan? Jika aku tak bisa menghadapi Cuulan yang rendah, muka apa yang tersisa bagiku untuk menjabat sebagai Gubernur Jenderal Provinsi Jian? Cuulan memang telah sangat merugikan kita semua. Gubernur Jenderang, tolong bicara. Apa yang Anda katakan? Kami semua akan mengikuti. Cuulan tidak lagi sama seperti sebelumnya, mengandalkan hanya beberapa dari kita. Aku khawatir kita tidak bisa mengalahkannya. Bahkan menangkapnya tidak cukup. Untuk membunuh ikan di sungai. Bagaimana umpan saja bisa cukup? Kita juga harus punya pisau untuk membunuh ikan itu. Ikuti aku. Aku akan membawamu mencari pisau pembunuh ikan ini. Tuan Muda Chu, apa yang harus kita lakukan dengan kedua gadis ini? Kita tidak mungkin melalui semua masalah ini tanpa hasil. Kita harus menggunakan mereka berdua untuk memancing Cuulan keluar. Memancing Cuulan. Bagaimana kita memancingnya? Panggilan telepon. Halo Cuulan. Kediaman Gubernur Jenderal ingin bertemu Sukianyo. Aku hanya memberimu waktu 1 jam. Aku akan menunggumu. Mengapa kau memanggil Cuulan? Kita perlu dia datang. Ini luar biasa. Mungkin ruangan ini akan menjadi tempat pemakaman Cuulan. Aku mengerti. Aku akan meninggalkan seseorang untuk Cuulan. Tapi itu bukan Sukianyo. Itu akan menjadi dia. Aku mengerti. Chu Hao, keluar kau. Ini buruk, ini jebakan. Kaji, Alam Asura. Gubernur Jenderang, kita mau kemana? Kita akan menemui seorang teman lama yang bisa melawan Cuulan. Tuan Muda Chu, aku punya firasat buruk tentang ini. Mengapa kita tidak kembali saja? Kita sudah sejauh ini. Bisakah kita kembali? Gerbang neraka ada tepat di depan. Kita harus menerobosnya. Ayo pergi. Ikuti aku. Dewa jahat, aku datang untuk menemuimu. Sampang, kau berani menunjukkan wajahmu di hadapanku. Dewa jahat 9 meter. Dewa jahat, dulu Asuralal, yang menyegelmu di sini. Perintah Asura. Siapa yang berani menentangnya? Kau telah terperangkap di sini selama 10 tahun. Aku sangat cemas, tetapi tidak berdaya untuk membantu. Lalu mengapa kau ada di sini hari ini? Kau datang untuk mengantarkan makanan. Jadi biarkan aku berpesta. Apa yang dia katakan? Dia tidak membicarakan kita kan? Aku harap tidak. Jika dia berani bergerak, kita akan menyerang lebih dulu. Tidak. Aku datang ke sini untuk memberitahumu bahwa Asura tua sudah mati. Apel, dia mati. Bagus. Aku disegel selama 10 tahun. Dan sekarang aku akhirnya bisa bebas. Gubernur Jenderang, Anda tidak berpikir untuk melepaskan orang gila tua ini untuk berurusan dengan Cuulan ya? Kemampuan Cuulan, kalian semua telah menyaksikannya. Apakah ada cara yang lebih baik dari ini sekarang? Tapi melihatnya, bisakah kita mengendalikannya? Aku tidak pernah berniat untuk mengendalikannya. Apa yang ingin kulakukan adalah bekerja sama dengannya. Kalau begitu kau datang ke sini hari ini untuk melepaskan segel padaku kan? Katakan padaku, apa syarat-syaratmu? Beraninya aku menegosiasikan syarat dengan dewa jahat. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa meskipun Asura tua sudah mati, penerusnya telah mewarisi mandat Asura. Dia ada di sini di Provinsi Jian. Dendam atas penyegelan ini, aku pasti akan membalasnya. Jika aku tidak bisa menemukan yang tua, aku akan mencari yang muda. Ketika dewa jahat berbicara, perkataannya adalah hukum. Aku melepaskanmu, dan kau berurusan dengannya. Mulai sekarang, kita berjalan sendiri-sendiri. Tidak saling berutang apapun, sesuai keinginanmu. Katakan padaku, bagaimana cara aku melepaskan segelmu? Prasasti Asura menjebak langkahku, mencegahku melangkah lebih dari 10 langkah. Pedang Asura mengunci dantianku.
mencegahku menggunakan kekuatanku. Cabut satu pedang ini, dan aku akan bebas. Baiklah, pergi. Dorong roboh prasasti ini. Cabut pedangnya. Baiklah. Perasaan bebas sungguh luar biasa. Aku akan memimpin jalan untukmu. Aku sudah lama ingin bertemu Asura. Ayo pergi. Cepat bawa aku ke sana. Tuan Mudalu, cepat datang dan bantu aku berdiri. Dua kaki yang lumpuh tidak bisa menjadi tangan kanan dan tangan kiri untuk membantuku. Aku merasakan sesuatu. Aku bisa merasakan kakiku. Biar ku coba. Sudah selesai. Kakiku sembuh total. Bahkan jika mereka sembuh, kau tidak perlu menendang sekeras itu kan. Dewa jahat benar-benar punya kekuatan sihir tak terbatas. Dia adalah bintang keberuntungan kita. Lebih dari sekadar bintang keberuntungan. Dia membantu kita berurusan dengan Cuulan dan memulihkan status keluarga bangsawan Provinsi Jian. Dia hanyalah penyelamat kita. Kau tidak punya banyak kemampuan lain, tetapi keahlianmu dalam menjilat patut diacungi jempol. Namun satu hal yang kau katakan benar. Selama kau membantuku menghancurkan Asura, aku bisa membantumu merebut kembali semua yang telah kau hilangkan. Dewa jahat, aku tahu cara memancing Cuulan keluar. Aku akan membawamu ke sana sekarang juga. Kalau begitu, mengapa kau menunda-nunda? Aku tidak sabar untuk mencicipi vitalitas dan darah Asura. Pergi. Bukankah ini ayah baptisku yang terhormat dan tercinta? Kakimu benar-benar bisa berdiri sekarang. Kau binatang. Beraninya kau kembali. Tuan Muda Chu, dengarkan ini. Dia memanggilmu binatang. Namun kau masih memanggilnya ayah baptis. Sebagai perbandingan, kau benar-benar memiliki kasih sayang dan kebenaran. Tentu saja. Siapa aku? Aku lebih suka orang-orang di dunia mengkhianatiku. Tapi aku tidak akan mengkhianati orang-orang di dunia. Bukankah kau bilang? Kau datang ke sini untuk mencari Cuulan. Mengapa repot-repot mengganggu orang tua bodoh ini? Dewa jahat, tolong tenangkan ketidaksabaranmu. Jika kita menangkap ayah Cuulan, apakah kita masih takut Cuulan tidak akan muncul? Kau brengsek. Kau ingin menggunakan aku untuk mengancam Cuulan. Jangan harap. Tepat sekali. Dasar orang tua bodoh, ikut aku. Kaki lumpuh tuamu masih punya cukup banyak kekuatan. Lepaskan aku. Lepaskan. Bahkan kaki yang lumpuh pun begitu lincah. Kalau begitu kurasa kau tidak akan membutuhkan tongkat ini lagi. Kalian semua tunggu saja. Cuulan tidak akan membiarkan kalian lolos. Lihat siapa yang kita undang. Dewa jahat. Seharusnya kita yang tidak akan melepaskan Cuulan. Dewa jahat. Kami telah melihat metode Cuulan. Mereka sangat kuat. Kau telah disegel selama bertahun-tahun. Apakah kau yakin bisa menjadi lawannya? Aspek-aspek mengerikan dari Asura. Pertama adalah metodenya. Kedua adalah para pengikut di sekitarnya. Untuk mengalahkan Asura, kita harus menyingkirkan para pengikutnya dulu. Utusan Asura. Leng Yue. Kau binatang. Aku tidak akan membiarkan kau menggunakanku untuk mengancam Cuulan. Bajingan tua, kau ingin mati. Sekarang belum waktunya. Kau tidak berani menggunakanku untuk berurusan dengan Cuulan. Gigit aku. Mari kita lihat bagaimana kau menggigitku. Cuulan. Ayah baptisku dan aku menunggumu di rumah. Ayah, bajingan Chu Hao itu tidak melakukan apapun padamu kan? Cuulan, cepat pergi. Jangan khawatirkan aku. Ini adalah jebakan yang mereka pasang untukmu. Siapa? Keluar sekarang. Mereka menemukan penolong yang sangat kuat untuk mencelakaimu. Kau sama sekali tidak boleh jatuh ke dalam tipuan mereka. Pembantu sialan macam apa? Hari ini aku akan menyelesaikan perhitungan terakhir. Aku menyerahkan ayahku padamu. Aku akan menyeret tikus-tikus ini. Keluar. Berhati-hatilah. Bukankah ini utusan Asura? Kau begitu baik pada bajingan tua ini. Aku yakin kau dan Asuramu sedang berselingkuh, bukan? Kau brengsek. Kenapa kau di sini? Kakimu sudah sembuh. Tunggu sampai aku mematahkan kakimu. Lalu aku akan memberitahumu bagaimana kakiku sembuh. Kau ingin mematahkan kakiku di kehidupanmu selanjutnya. Kehidupan selanjutnya terlalu jauh. Kami hanya memanfaatkan kesempatan ini. Xiao Tianshu sampah itu ternyata bahkan tidak bisa menangani kalian berdua sampah dan melenyapkan kalian. Itu menyakitkan. Aku akan memberitahumu sesuatu yang lebih menyakitkan lagi. Kami berdua hanya menggunakan trik kecil dan menjatuhkan Xiao Tianshu. Utusan ini tidak disebut tercela. Ini disebut belalang sembah mengintai jangkrik tanpa menyadari Oriol di belakang. Jika ini tercela, kami masih punya metode yang jauh lebih tercela yang belum kami gunakan. Aku mohon padamu, lepaskan dia. Selama aku di sini, kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan padaku. Bajingan tua. Kami menangkapnya.
Kau tidak berguna sekarang. Aku akan melawanmu sampai mati. Melawan, nyawamu ada di tanganku. Apa yang kau miliki untuk melawanku? Seorang wanita tak berdaya. Seorang pria tua setengah mati. Dua pria dewasa. Bahkan tidak bisa mengatasi mereka. Kalian benar-benar hebat. Kami bisa mengatasi mereka. Pisau adalah cara yang paling bodoh. Biar aku ajari kalian semua. Apa itu konfrontasi yang sesungguhnya? Pingsan. The film was translated Pergi, and cari Cuulan. narrated by Dan M. kemudian, Itu adalah teknik boneka. Dulu teknik bonekamu menimbulkan kerugian. Sehingga Asura menyegelmu. Beraninya kau pakai teknik jahat ini lagi. sayang sekali bukan. Asura tua sudah mati. Tidak ada seorang pun yang tersisa yang bisa menyegelku sekarang. Tidak akan menyegelmu lagi. Kaisar Asura saat ini hanya akan membunuhmu. Jika kau berani berbicara kepada dewa jahat seperti itu lagi, percaya atau tidak aku akan memotong lidahmu. Siapa yang akan menang? Belum pasti. Belumkah kalian semua menyaksikan metode dewa jahat? Hari ini, aku akan membuka mata kalian. Baiklah. Ketika dewa jahat bertindak, itu pasti luar biasa. Baiklah penjahat tua, lakukan gerakanmu. Kaisar Asura akan membalaskan dendamku. Kau sudah menjadi orang cacat. Aku tidak akan membunuhmu. Sampaikan pesan kepada Cuulan. Aku akan menunggunya di reruntuhan. Katakan padanya untuk datang sendirian. Dewa jahat selalu membalas dendam. Asura tua berutang padaku, dan dia akan membayar utangnya. Benar, kami akan membawa istri kesayangannya dan menunggunya di sana. Katakan padanya untuk datang sendirian. Kalau tidak, Sukianyue akan berada dalam bahaya besar. Ayo pergi. Cuulan telah memanggil para ahli dari Hell Asylum. Mereka akan tiba dalam waktu setengah jam. Jika kita tidak pergi sekarang, situasi kita akan menjadi berbahaya. Dewa jahat, gadis ini biasanya banyak menggetakku. Aku akan memberinya pelajaran dan segera menyusul. Masih kurang. Kau seorang utusan Asura yang bermartabat. Tidak pernah menyangka kau akan melihat hari ini, bukan? Kau brengsek. Apa yang kau coba lakukan? Aku sudah lama mendambakanmu. Sebelum tuanmu kembali. Masih ada waktu. Cepat. Aku akan mengurusmu. Jika kau berani menyentuhku, aku akan melumpuhkanmu. Aku suka temperamen yang berapi-api sepertimu. Semakin kau melawan, semakin kuat aku jadinya. Ini buruk. Strategi memancing harimau. Ayah. Kenapa kau di sini? Ayah, ini aku, Cuulan. Teknik boneka. Korban dari teknik ini organ dalammu. Akan memperpendek umurmu. Siapa? Menggunakan metode kejam seperti itu padamu. Cuulan, jangan khawatirkan aku. Aku baik-baik saja. Nona Leng Yun dalam bahaya. Cepat pergi dan selamatkan dia. Ayah, bertahanlah. Aku akan kembali untukmu setelah menyelamatkan Leng Yue. Biarkan aku melihat wajah aslimu. Kau brengsek. Jauhkan tangan kotormu dariku. Hancur. Bangunlah. Asura, dewa jahat 9 nada ingin aku memberitahumu. Dia menunggumu di reruntuhan. Nona Kianyu juga ada di tangan mereka. Apa? Barusan dewa jahat 9 meter memancingku keluar. Dewa jahat 9 nada mengolah teknik jahat, memakan energi ki, membawa bencana ke wilayah tersebut. Dulu, itulah mengapa Asura tua menyegalnya. Sekarang, setelah dia dibebaskan, semua orang di Provinsi Jiang dalam bahaya. Melakukan tindakan keji seperti itu, tidakkah kau takut akan pembalasan ilahi? Selama dia bisa menyelamatkan hidupku, apa itu pembalasan ilahi? Aku tidak peduli tentang semua itu. Dia tidak bisa menyelamatkan hidupmu. Kau pasti akan binasa di sini hari ini. Asura, serahkan saja dia padaku. Apakah kamu berani? Jika aku tidak kembali, Sukianyu akan disiksa dengan kejam oleh mereka. Chu Hao akan kembali. Tapi orang yang menyandang nama Chu Hao mungkin bukan dirimu. Cuulan, apakah kamu meninggalkan Sukianyu? Aku akan pergi menyelamatkan Kianyu. Dia sekarang dipercayakan padamu. Jangan khawatir, aku akan membuatnya membayar harganya. Cuulan, kamu tidak boleh pergi. Cepat kembali. Kamu tidak boleh menyerahkanku kepada wanita gila ini. The Cepat film was kembali. translated Kembali. Sudah and aku bilang, narrated aku by sendiri yang M. akan Media. melumpuhkanmu. Sekarang kau harus percaya padaku kan? Wanita gila, apa yang akan kamu lakukan? Sayangku kecil. Gudang terbengkalai. Leng Ye itu hadiah mudah bagi Tuan Muda Chu. Namun kau akan menjadi hadiah yang mudah bagiku. Keturunan keluarga bangsawan. Bagaimana mereka membesarkan sampah sepertimu? Jika bukan sampah,
Bagaimana mereka bisa disebut keturunan keluarga bangsawan? Pilih posisi yang nyaman sendiri. Kalau tidak begitu aku menelanjangimu. Kau tidak akan punya kesempatan untuk memilih. Aku tidak akan membiarkanmu mempermalukanku. Jika kau berani menyentuhku, aku akan menggigit lidahku dan bunuh diri, dan mati tepat di depanmu. Kau serius mengancamku? Aku benar-benar menyukai hal semacam ini. Kau benar-benar berani menggigitku. Aku akan menggigitmu sampai mati. Tuan Muda Lu. Bagaimana kau tak bisa mengatasi seorang wanita sekarang? Aku bisa mengatasinya. Tuan Muda Chu, bantu aku menjaga pintu. Aku akan membereskan ini sekarang juga. Chu Hao, apa kau gila? Kau berani mengkhianatiku. Lucien, buka matamu lebar-lebar. Dan lihat siapa aku. Chu Lan kau. Kau. Simpan kata-kata vulgar itu di mulutmu, dan ucapkan pada dirimu sendiri. Qian Yui, jangan takut. Aku membawamu pulang. Cubulan, ada apa denganmu? Kau terkena telapak penghancur hati milikku. Hanya ada kematian yang menantimu. Ciulan, apakah kau punya kata-kata terakhir? Kalau begitu cepat katakan. Tidak ada kata-kata terakhir. Aku hanya punya satu nasihat. Untuk kuberikan padamu. Nasihat Asura. Aku mendengarkan. Kau seharusnya tidak melangkah keluar dari segel Asura tua. Jika kau tetap di dalam, kau masih bisa hidup. Setelah meninggalkan segel, kau pasti akan mati. Tidak ada seorang pun yang bisa menahan telapak penghancur hati milikku. Kau hanya punya setengah nyawa tersisa. Jadi kau tidak bisa melakukan apapun padaku sekarang. Jangan bilang kau berencana meludahiku sampai mati. Cubulan, berhentilah mengkhawatirkanku. Kau pergi duluan. Jika kau membawaku, kita berdua tidak akan bisa melarikan diri. Qian Yui, aku tidak bisa membayangkan hidup tanpamu. Aku tidak tahu bagaimana aku akan hidup jika aku harus mati hari ini. Aku lebih memilih mati bersamamu. Sungguh menyantun. Namun, cinta yang menyantun The film tidak was bisa menyelamatkan translated kalian berdua. and narrated by M Media. Jangan merayakan terlalu cepat. Selama aku masih punya sisa napas, aku akan melawanmu sampai akhir. Melawan. Kau adalah orang yang sekarat. Apa yang kau miliki untuk melawanku? Aku akan menggunakan hidupku. Dekrit Asura. Mustahil. Kau sudah menderita akibat telapak penghancur hati milikku. Energi internalmu seharusnya sudah hancur total. Bagaimana mungkin ini terjadi? Untuk setiap ukuran kejahatan, ada ukuran kebajikan yang lebih besar. Aku lupa memberitahumu. Aku adalah anomali alami. Jantungku tidak ada di dada kiriku, tapi di dada kananku. Pukulan telapak tanganmu mengenai tempat yang salah. Dan aku nyaris lolos dari kematian. Apa yang membuatmu begitu sombong? Bahkan tanpa telapak penghancur hati, api iblisku masih bisa menghancurkanmu. Api iblisku bahkan bisa membakar besi dan batu menjadi abu. Cuhulan, waktumu untuk mati telah tiba. Kalau begitu mari kita lihat apakah api iblismu bisa menahan serangan mentalku. Qian Yui, pergi. Aku akan membawamu pulang. Aku tidak rela. Aku tidak rela.